Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Susana Sandra Jaun. Saya dari kelas 2021B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 211030060. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat. Di sini saya akan membedahi kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir merenggut nyawa. Diketahui Johannes Burvolmon alias John dengan umur 47 tahun, seorang pria di kampung Golontong, Kelurahan Ranaloba, dibunuh oleh istrinya berinisial MS dengan umur 38 tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pada malam hari. Kapolres Suryanto menerangkan, kasus penganiayaan antara istri terhadap suaminya hingga meninggal dunia terjadi pada Kamis 12 Desember 2024 malam. Terkait kasus ini, adapun identitas pelaku MS umur 38 tahun dengan identitas korban yang dianiaya hingga tewas Johannes Burvolmon alias John umur 47 tahun sebagai suami dari pelaku. Kapolres Suryanto mengatakan pasca membunuh suaminya, pelaku terkait kasus ini adapun identitas pelaku MS umur 38 tahun dengan identitas korban yang dianiaya hingga tewas Johannes Burvolmon alias John umur 47 tahun sebagai suami dari pelaku. Kapolres Suryanto mengatakan pasca membunuh suaminya, pelaku MS datang mengamankan dirinya di SPKT Polres Manggarai Timur malam hari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk menindaklanjuti pengakuan dari MS, piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung menuju lokasi kejadian kasus penganiayaan tersebut di Kampung Golontong, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong. Polisi mendapati korban tertelungkup tidak sadarkan diri di halaman rumah dengan berlumuran darah. Melihat kondisi korban yang tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah di bagian kepala dan juga darah yang terus keluar dari lubang telinganya, sehingga anggota piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Manggarai Timur di Lehong, Kecamatan Borong untuk dilakukan penanganan medis. Setelah tiba di Rumah Sakit Umum Manggarai Timur di Lehong, kondisi korban masih tidak sadarkan diri dan langsung dilakukan upaya pertolongan dan penanganan medis oleh dokter dan tenaga medis. Setelah dilakukan upaya penanganan dan pertolongan medis secara maksimal, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Korban pun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka parah. Korban pun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka parah pada bagian kepalanya. Dan korban meninggal dunia pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah di UGD Rumah Sakit Umum Manggarai Timur di Lehong. Nah, pelanggaran HAM yang terjadi di sini yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melanggar pelanggaran terhadap hak untuk hidup, yang merupakan salah satu hak dasar yang diakui secara universal dalam berbagai instrumen HAM, seperti Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28A. Namun, untuk menentukan konteks dan kategori pelanggaran, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, motif dan situasi.
Apakah pembunuhan tersebut dilakukan karena adanya pembelaan diri dari ancaman kekerasan atau dalam situasi lain yang memerlukan pembuktian hukum? Yang kedua, proses hukum. Tindakan pembunuhan harus diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di Indonesia. Hak korban dan pelaku. Pelaku tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan diproses secara adil. Nah, jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja tanpa alasan yang sah, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga termasuk tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana nasional. Baik, yang kedua, siapa saja korban dan pelaku dalam peristiwa tersebut? Yang pertama, korbannya Yohanes Burvolmon alias John dengan umur 47 tahun dan pelakunya berinisial MS dengan umur 38 tahun. Akar atau penyebab dari masalah tersebut karena korban dalam posisi mabuk karena setelah mengonsumsi minuman keras. Yang berikut dampak-dampak masalah bagi korban. Pembunuhan adalah masalah sosial yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yang pertama, hilangnya nyawa. Pembunuhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan hilangnya nyawa orang. Yang kedua, trauma psikologis. Korban pembunuhan dapat mengalami trauma psikologis yang menyebabkan kepanikan, ketakutan, dan mimpi buruk. Baik, aspek hukum dan HAM dari masalah tersebut di mana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, maka hal ini melanggar pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak dasar yang diakui secara universal dalam berbagai instrumen HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 3 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A. Nah, solusi-solusi yang ditawarkan dari beberapa solusi yang ditawarkan, yang pertama di sini penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku pembunuhan. Yang kedua, program pencegahan. Di sini program pencegahan dengan melaksanakan program pencegahan kejahatan melalui edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Yang terakhir, usulan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut, yang pertama dengan menegakkan keadilan antara manusia, yang kedua menghargai hak asasi manusia, yang ketiga menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, dan yang terakhir dengan memberikan hukuman untuk orang yang membunuh serta mengajak atau menyadarkan orang tersebut.